Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Adapun tema pada sore hari ini adalah memelihara iman. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu mau melihat khotbah yang sebelumnya, yaitu bagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ada di link berikut. Dan juga yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Nah, di bagian yang ketiga ini kita akan belajar tentang bagaimana memelihara iman. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah memelihara iman. Dari perkataan, aku telah memelihara iman. Nah, kata memelihara itu memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu suatu tindakan menaruh perhatian terhadap sesuatu atau mengawasi secara menawan. Bisa juga berarti mempertahankan atau boleh dikatakan memberi pertumbuhan. Jadi Rasul Paulus selama dalam hidupnya, dia selalu memberi perhatian terhadap imannya. Dia juga selalu mengawasi atau boleh saya katakan memberi perhatian yang lebih terhadap pertumbuhan imannya. Oleh karena itu di akhir hidupnya dia mengatakan, aku telah memelihara iman. Berkaca dari perkataan Rasul Paulus ini, apa yang dimaksud dengan bagaimana memelihara iman? Nah, yang pertama, dari kata memelihara iman memiliki pengertian yaitu berpegang pada firman Tuhan. Jadi ketika seseorang berkata, saya telah memelihara iman, maka sesungguhnya dia sedang mengatakan, saya berpegang kepada firman Tuhan. Karena di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan atau juga membaca firman Tuhan, imannya itu akan timbul. Bagaimana supaya imannya itu tetap terpelihara? Satu-satunya cara adalah terus membaca firman Tuhan. Karena di dalam Roma pasal 14 ayat 22 di sana juga dikatakan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, dia katakan di sana, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Jadi ketika kita berpegang pada keyakinan yang kita miliki, maka kita sedang memelihara iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah tanggalkan imanmu, tetap berpegang pada satu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Maka kita dapat dikatakan dapat memelihara iman. Yang kedua, arti daripada memelihara iman ada di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi arti yang kedua daripada memelihara iman adalah tetap setia kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang tidak lagi setia, tidak lagi berpegang pada kebenaran firman Tuhan, memungkiri kekuatan yang daripada Tuhan, maka sebenarnya imannya telah rontok atau tidak memelihara iman. Jadi selama kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka kita sesungguhnya terus memelihara iman itu. Kita tahu sendiri di dalam Ibrani dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, cara membuktikan yang tidak kita lihat itu apa? Ya, caranya adalah dengan tekun belajar firman Tuhan. Karena dari situlah iman kita terus dijaga supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan yang terbesar buat kita adalah bagaimana kita tetap setia sampai garis akhir dan juga kita memelihara iman. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus sangat jelas buat kita supaya kita memelihara iman sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-8 tadi, di sana dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi ketika seseorang telah mengakhiri pertandingan yang baik
dan mencapai garis akhir dan dia terus memelihara iman, maka sesungguhnya dia akan menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Sesuatu itu apa? Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap pertahankan imanmu, kita bertanding menurut aturan-aturan yang berlaku, dan kita mau mencapai garis akhir. Inilah renungan pada sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.